Shalom, berjumpa lagi dengan saya di Karyaku Channel. Besar harapan saya kita semua dalam keadaan baik dan sehat-sehat saja. Kali ini pembahasan kita dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas pasal 10 ayat 1 sampai 11 dan 12. Diutus dan diperlengkapi. Mari kita sama-sama membahasnya. Para atlet yang mewakili Indonesia pada ajang olahraga Olimpiade tentu merasa bangga sebab selain mengemban misi meraih medali, mereka juga diutus untuk memperlihatkan kepada dunia bahwa Indonesia mampu berkompetensi dengan negara-negara lain yang lebih maju dalam bidang olahraga. Dalam cerita ini, bagaimana Yesus mengutus 70 orang muridnya. Tidak diceritakan secara detail, bisa saja yang diutus beragam usia dari semua kalangan. Bisa pula laki-laki dan perempuan, bukan hanya yang masih lajang, tetapi juga yang sudah berkeluarga dan sebagainya. Adapun yang kita ketahui secara pasti dari bacaan ini adalah Yesus memberikan sejumlah perintah untuk dilakukan dan tidak ada seorang pun yang menolak. Dari semua perintah yang harus dilakukan, dapat kita bayangkan bahwa yang diutus sudah memenuhi kualifikasi yang diharapkan Yesus. Namun ada satu hal yang penting yang mereka yang diutus harus memiliki kemampuan untuk berserah penuh kepada kuasa Tuhan dengan keyakinan bahwa Tuhan pasti akan memperlengkapi dan memampukan mereka untuk mewujudkan misinya. Lalu misi apa yang diemban oleh 70 murid? Yang pertama, damai sejahtera, yaitu suasana kasih persaudaraan yang tulus. Kedua, menyembuhkan, bukan hanya berkaitan dengan sakit fisik tetapi juga memulihkan luka-luka batin. Yang ketiga, kerajaan Allah, di mana seluruh karakter dan keadaan yang dikehendaki Allah yang ada dalam diri Yesus Kristus benar-benar terwujud di dunia ini. Saudaraku, di zaman ini semua orang percaya diutus mewujudkan misi kerajaan Allah dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan apapun. Allah mengutus kita juga melalui profesi dan keberadaan kita masing-masing. Misi yang Allah berikan bisa saja kita lakukan sendiri, tetapi ingat bahwa Yesus mengutus murid-muridnya berdua-dua. Artinya di sini, bila dilakukan bersama-sama tentu akan lebih besar dampak. Di sisi lain, kita bisa saling mengingatkan dan menguatkan. Marilah kita wujudkan misi kerajaan Allah. Percaya Allah akan selalu melengkapi, memperlengkapi, dan memampukan kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, dengan tema bahwa di sini sudah jelas tadi, diutus dan diperlengkapi. Hal ini perlu kita sadari ketika Tuhan mengutus kita, bukan hanya kita dibebaskan seperti itu atau dibiarkan seperti itu. Tetapi yang saya pahami bahwa ketika kita diutus Tuhan, baik ke ujung-ujung bumi, ke Yerusalem, Samaria, dan Yudea, Tuhan akan memperlengkapi kita dengan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang memampukan mencakapkan, memampukan kita dalam pemberitaan. Walaupun memang ada penderitaan, cercaan, bahkan derita-derita di luar dugaan kita. Ya, kita sudah tahu keadaan Indonesia. Ya, Injil ditolak, beribadah dibubarkan. Memang ini suatu dilema, tetapi di balik semua itu saudaraku, Tuhan memperlengkapi kita, menguatkan kita, menghiburkan kita, yaitu lewat Kristus. Memang demikian, karena menurut catatan dan yang kita pahami daripada firman Allah, sebelum kita ditolak, Allah pun sudah ditolak, bahkan dianiaya, bahkan disalibkan. Maka tidak heran kalau kita mengalami demikian. Percayalah, ketika kita diutus pasti kita diperlengkapi.